pemirsa, apa kabar? Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam program Ask Your Doctor, sebuah program talk show yang membahas pertanyaan seputar kesehatan, mengulas sebuah penyakit, gejala dan penyebab, hingga penanganannya seperti apa langsung kepada sang dokter. Inilah Ask Your Doctor. Pemirsa, rambut merupakan bagian yang sangat penting untuk kita semua. Bahkan wanita menganggap rambut sebagai mahkotanya. Namun rambut pun ternyata rentan terkena berbagai masalah. Masalah-masalah yang dialami rambut terjadi karena berbagai macam faktor, mulai dari dalam ataupun luar. Berbagai masalah yang dialami rambut bisa terjadi pada wanita dan juga pria yang memiliki jenis yang berbeda-beda. Namun ternyata permasalahan yang terjadi pada rambut bisa diselesaikan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan rutin melakukan berbagai perawatan untuk kesehatan rambut. Untuk mengetahui lebih jelas tentang apa saja perawatan kesehatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga rambut, kita akan membahasnya bersama-sama dalam Ask Your Doctor. Tapi sebelumnya kita coba tanyakan dulu yuk ke masyarakat kita, kira-kira bagaimana ya pendapatnya tentang permasalahan rambut ini? So, check this out. Oke, kalau masalah rambut biasanya yang pasti rontok gitu kan, terus juga kering karena mungkin kebanyakan styling gitu kan, terus sama kalau itu ketombe gitu ya. Cepet lepek karena kita selalu keringetan karena udaranya panas dan ketombean. Ya biasanya sih ya ketombe, terus rambut kering, terus bercabang gitu. Sesekali aku suka hair spa, tapi jarang karena harus mau nggak mau posisi pergi ke salon gitu kan. Tapi kalau di rumah, kalau untuk rambut rontok khususnya gitu, aku pakai teh basi gitu yang dimalemin, diinepin gitu tehnya, bikin dari malam, baru besok pagi dipakai gitu. Atau kadang sampai 2 malam gitu. Jadi dan itu terbukti sih bisa menumbuhkan rambut gitu. Dan itu juga kakak aku yang sempat sakit juga rontok banget, rambutnya sekarang tumbuh lebih lebat terus lebih hitam gitu kan. Kita selalu bisa pakai daun mint. Daun mint itu sih sebenarnya untuk membantu kulit kepala kita yang panas itu jadi lebih dingin. Itu kalau kita mau pakai cara yang lebih natural. Nah kalau untuk ketombenya sendiri, ketombe itu mau nggak mau emang kita harus rajin ngebersihin si kulit kepala, si rambut. Jadi bukan cuma keramas rambut doang, bener-bener dipijit-pijit daerah kulit kepalanya. Kayaknya sih jangan pakai sampo yang sembarangan, terus jangan pakai pH yang terlalu tinggi. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja ya. Senang sekali saya Dea Amelia dapat kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Ask Your Doctors. Dimana pemirsa, hari ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk mencari tahu lagi lebih dalam mengenai berbagai macam permasalahan pada rambut. Karena seperti kita ketahui bahwa rambut merupakan mahkota bagi kita semuanya, terutama wanita nih pemirsa. Tapi ada beberapa permasalahan yang khususnya nih ya, sering sekali mengganggu kita karena membuat kita menjadi tidak percaya diri. Nah, kira-kira permasalahannya apa saja dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Seperti biasa pemirsa, pertanyaan seputar kesehatan tanyakan langsung pada dokter. Dalam 30 menit ke depan bersama Ask Your Doctors, kita akan bersama-sama mencari tahu jawabannya. Dan pastinya nanti saya tidak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh narasumber kita. Oleh karena itu jangan kemana-mana, saksikan terus Ask Your Doctors. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Ask Your Doctors bersama dengan saya Dea Amelia, dan kali ini pemirsa Dea sudah tidak sendirian karena Dea sudah ditemani oleh narasumber kita yaitu Dr. Kevin. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Nah Dr. Kevin ini pemirsa yang akan menemani kita untuk membahas seputar permasalahan pada rambut. Tapi sebelumnya nih ya, mungkin dok boleh nggak sih dikasih tahu dulu sama pemirsa Ask Your Doctors di rumah jenis-jenis rambut tuh apa aja sih dok sebenarnya? Ya, jadi untuk mengkategorikan rambut ada macam-macam ya. Ada rambut tergantung dari mana nih kita mau kategorikannya, dari rambut panjang, rambut pendek, rambut lurus, ikal, rambut bergelombang, atau rambut yang sudah menipis dan yang masih tebal. Itu banyak sekali cara ya, mengkategorikannya. Oke. Nah tapi kalau misalnya mungkin kita secara umum lebih mengenal rambut itu dengan yang jenis-jenisnya rambut kering, rambut berminyak. Iya, betul. Nah sebenarnya itu termasuk dalam masalah pada rambut atau memang jenis rambut sih dok? Iya, jadi kalau kering berminyak itu sebenarnya lebih ke arah tekstur di kulit kepala. Oke, jadi kita
kadang suka salah mengartikan ya, Betul. misalnya kita beranggapan bahwa aduh rambutnya ini lepek terus berminyak nih dok kayaknya Iya, betul. gitu kan. Tapi Iya. ternyata tuh sebenarnya ada sedikit permasalahan pada kulit kepala Pada kita. kulit kepala, betul. Nah dok, tapi kalau kita berbicara mengenai rambut yang katanya nih ya dok ya, mahkota bagi seorang wanita nih. Iya. Nah itu ada beberapa permasalahan yang sering sekali mengganggu nih Iya. dok. Nah itu diantaranya ada apa Nah, saja sih? pada umumnya masalahnya kategori besarnya adalah rambut yang graying hair, Oke. yang cepat beruban, atau rambut yang cepat rontok atau thinning hair, atau rambut yang cepat patah dan cepat rusak. Itu adalah masalah-masalah kosmetik yang non medis yang sering kali kita temukan. Iya. Lalu ada lagi masalah-masalah yang lebih ke arah medis seperti rambut berketombe. Berketombe yang non medis pun berbeda dengan berketombe yang disebabkan oleh penyakit. Betul. Tapi dok kalau misalnya sebenarnya saya juga penasaran nih karena saya Ya. sendiri juga mengalami yang namanya rambut rontok nih ya dok. Ini apa karena saya over treatment sama rambut saya jadi kayak yang namanya perempuan tuh kalau nggak keramas rasanya tuh nggak enak gitu Ya, dok ya kan. betul. Jadi kadang setiap kali mandi bisa aja mereka keramas gitu. Ya. Nah itu merupakan satu tindakan yang salah atau emang diperbolehkan sih dok sebenarnya? Sebenarnya memang diperbolehkan, cuma memang pada umumnya apalagi masyarakat di Jakarta ya, yang lifestyle itu cukup demanding. Iya. Jadi kan banyak sekali aktivitas yang memaksa kita untuk over treatment rambut, Yes. di bonding, di curling, di color, whatever it is. Itu Iya. bisa menyebabkan rambut lebih rentan dan mudah rontok. Tapi ada beberapa pasien yang memang tidak melakukan hal-hal ini, tapi rambutnya tetap rontok. Itu biasanya ada patternnya, Apa ada itu, dok? patternnya. Pada wanita dan pria berbeda ya. Kalau Oke. pada pria itu namanya male pattern baldness. Oke. Jadi itu khas, contohnya di widow's peak-nya di sebelah Oh, sini tuh iya, mulai I see. rontok, mulai ke atas. Mulai naik ke atas gitu ya, Dok, Kalau ya? di Aha. perempuan biasanya justru di sini nggak kenapa-napa, tapi di crown-nya, di mahkotanya itu yang mulai tipis. Oke. Itu female pattern baldness namanya. Nah, kalau pattern baldness ini itu biasanya ada faktor keturunan Oh dan gitu. berpengaruh dari hormon. Oh gitu ya dok. Jadi memang hormon juga berpengaruh ya dok. Betul. Ya? Ternyata pada pria dan wanita tuh berbeda ya, berbagai macam permasalahan dan juga mungkin gejalanya ya dok ya. Iya. Nah mungkin dokter bisa membantu untuk menjelaskan lebih rinci lagi dok pada para pemirsa Asio Doctors di rumah. Sebenarnya Iya. apa sih yang membedakan permasalahan rambut pada pria dan juga pada wanita selain tadi ya dok ya? Ya, selain dari pattern baldness Yes, tersebut ya, yang memang kalau perempuan itu seperti saya katakan tadi banyak masalah yang disebabkan oleh faktor eksogenik yang mereka lakukan, ya kan, seperti pemilihan produk yang salah, pemakaian overtreatment rambut dan sebagainya. Tapi kalau dari urusan pattern baldness ini pada perempuan dan pria itu penyebabnya sebenarnya sama, yaitu hormonal imbalance, ketinggian hormon testosteron namanya. Mungkin saya salah menyebut ketinggian hormon testosteron yang menyebabkan kerontokan pada rambut, dan biasanya ini ada faktor genetika yang berpengaruh. Oh gitu, baiklah, baiklah. Tapi dok kalau kita berbicara mengenai pria dan wanita nih ya pemirsa ya, biasa kan kita akan selalu menghadapi dua permasalahan yang berbeda, di mana pria itu bermasalah dengan yang namanya ketombe, sedangkan wanita itu sering sekali mengeluh dengan yang namanya rambut rontok. Ya. Apakah itu memang faktor hormon dok yang mempengaruhi perbedaan kedua permasalahan pada rambut pria dan wanita ini, atau memang saya juga bingung sih ya, karena kebanyakan kalau misalnya kita bertemu dengan teman atau kerabat, mereka biasa kalau yang laki-laki kan mengeluh, aduh rambutnya ketombean nih dari kemarin. Kalau misalnya perempuan, aduh rambutnya rontok Begitu nih, ya? itu kenapa ya dok yang lebih Justru, banyak? kalau di praktek saya perhatikan kalau pria pada umumnya yang datang itu lebih banyak pria yang datang dengan keluhan rambut rontok. Oh, ke gitu, praktek Dok? saya. Iya betul. Karena memang pattern baldness ini lebih banyak affecting men daripada women. I see. Jadi mungkin karena kalau ditambah dengan stres-stres gitu, bener nggak sih dok? Betul, karena memang ada beberapa faktor yang bisa memperburuk. Contohnya stres, ya kan? Atau mungkin kondisi rambut yang kita habis cuci, hal simple, misalnya habis cuci pengen cepet-cepet kering, digosok-gosok saking kencengnya, itu banyak yang rontok, dan rontoknya lebih banyak dari seharusnya. Tapi memang pada umumnya yang datang dengan masalah rambut rontok itu laki-laki, karena masalah kenapa bisa rontoknya tersebut adalah karena hormon testosteron, hormon pria tadi yang berpengaruh. Oke, Begitu. baiklah. Dok, kalau kita berbicara mengenai masalah rambut lagi nih ya dok ya, sebenarnya nih yang namanya panjang pendeknya rambut tuh mempengaruhi nggak sih dok? Karena beberapa kali kalau saya ke salon ya dok ya, saya selalu mengeluh nih, saya mau kering banget dok, saya rambut saya udah rontok nih mbak, gitu kan. Pasti si mbak akan berkata, aduh kak rambutnya kakak udah kepanjangan jadi berat. Memang itu berpengaruh ya dok? Sebenarnya bukan karena rambut yang panjang yang membuat dia berat, tapi kalau rambut panjang itu kan resiko untuk rambutnya tangled, ya kan, rambutnya akarnya putus dan sebagainya itu kan lebih tinggi. Jadi pada saat kita cuci, pada saat kita sisir itu nyangkut, resiko untuk nyangkut dan resiko untuk tangled itu kan lebih tinggi, sehingga menyebabkan resiko kerontokannya lebih besar. Oh gitu. Oleh karena itu biasanya kalau banyak pasien yang rambutnya sering rontok dan lagi rontok-rontok ya, saya advise untuk
di keep it short and nice. Oke, jadi itu, dipotong pendek aja dulu betul, gitu ya dok ya? bukan karena rambut panjang yang menyebabkan rontok, tapi karena biasanya rambut panjang itu kan resiko untuk kusutnya lebih tinggi. Dan rambut yang kusut lebih mudah rontok pada saat kita trim. I see. Jadi memang ada beberapa permasalahan ya pemirsa yang bisa kita lihat dan sudah dijelaskan oleh Dr. Kevin tadi bahwa di mana pria dan wanita biasa mengalami permasalahan rambut yang berbeda nih. Nah kalau misalnya tadi kita membahas selama ini saya juga salah berarti kalau saya beranggapan bahwa wanita itu yang paling bermasalah dengan yang namanya rambut rontok. Ternyata pria nih. Jadi untuk para pria nih ya, para pemirsa Asciodactors di rumah, yang pria-pria nih jangan senang dulu nih. Ternyata bukan wanita loh yang banyak mengalami permasalahan rambut rontok. Karena ternyata justru pria nih ya dok ya yang banyak sekali mengalami permasalahan rambut rontok. Dan selain ini pemirsa pasti saya akan mengajak Anda lagi nih ya untuk membahas lebih dalam lagi seputar permasalahan pada rambut dan juga nanti kita akan mencari tahu nih ada nggak sih solusi dari Dr. Kevin. Nah untuk Anda penasaran jangan kemana-mana dan saya juga ingin mengingatkan untuk Anda semuanya pemirsa Asciodactors bahwa Anda dapat ikut berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui akun media sosial kami di @mnchealthbeauty. Karena siapa tahu pemirsa nanti pertanyaan Anda yang akan saya pilih dan akan saya tanyakan langsung kepada Dr. Kevin. So segera kirimkan pertanyaan Anda dan jangan kemana-mana, tetap saksikan Asciodactors. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Asciodactors bersama dengan saya, Dea Amelia, dan juga bersama dengan narasumber kita, Dr. Kevin. Nah, mungkin tadi di awal perjumpaan kita, Dr. Kevin sudah sedikit menjelaskan mengenai ada jenis rambut apa saja sih, lalu juga permasalahan rambut yang paling banyak dialami oleh pria dan wanita itu apa saja. Nah, setelah ini nih, saya akan mengajak Anda semuanya pemirsa untuk membahasnya lebih dalam lagi. Dok, mungkin langsung aja ya dok ya, sebenarnya jenis rambut itu ada nggak sih dok yang jenis rambut tertentu di mana itu yang bisa mengakibatkan seseorang mengalami kerontokan yang sangat parah gitu dok? Sebenarnya jawaban simpelnya tidak. Oke. Ya, jadi di luar dari faktor genetik yang saya sebutkan tadi, jenis rambut itu tidak mempengaruhi apakah rambut lebih gampang rontok atau tidak. Ada mitos yang bilang rambut berminyak lebih mudah rontok, rambut kering lebih mudah rontok, itu sebenarnya tidak. Tidak ya dok ya. Oh jadi memang lebih ke faktor dalam ya dok ya, daripada yang jenis-jenis rambut itu. Faktor dalam dari faktor bawaan, genetik, atau faktor hormonal, atau faktor dari luar itu yang kita lakukan terhadap rambut kita yang menyebabkan dia mudah rontok atau tidak. Oke, I see. Kalau pada dasarnya kulit kepala kita dan rambut kita sudah sehat, memakai hair clip atau extension itu tidak terlalu berpengaruh, tidak bermasalah. Tetapi kalau mulainya rambut kita udah mudah rontok, rentan, rapuh, ditambahkan hair extension atau hair clip yang menambah bobot, menambah beban pada rambut, unnecessary weight, itu memang bisa membuat rambut kita lebih gampang rontok dan rusak. Oh gitu. Jadi memang kalau misalnya pada awalnya memang kita sudah memiliki permasalahan pada rambut nih pemirsa dan kita menggunakan hair clip atau hair extension itu bisa memperparah lagi ya dok ya? Jadi seperti overtreated lagi rambutnya. Oke, I see. Tuh ada yang bilang katanya gini dok, kalau kita menggunakan hair extension tuh di mana rambut kita tuh tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik dari akar sampai ke ujung rambut, itu memang benar ya dok? Enggak, tidak, itu mitos. Oh itu mitos aja, jadi itu nggak benar ya dok ya? Oke, nah dok itu kan tadi kita dengan menggunakan hair clip atau hair extension nih, ada juga yang pernah berkata seperti ini dok, bahwa apabila kita mengeringkan rambut dengan hair dryer setiap hari secara maksudnya berkala terus menerus, itu juga katanya bisa menyebabkan rambut rontok. Memang benar ya dok? Yes and no. Jadi penggunaan hair dryer sendiri tidak menyebabkan rambut rontok. Tapi hair dryer itu kan panas. Dan kadang-kadang kan ada orang yang ingin mengeringkan rambut secara cepat. Hair dryer itu di set on high, ditaruh di dekat sekali dengan kulit kepalanya, scalpnya itu. Jadi kulit kepalanya itu yang dipanaskan terus menerus bisa menjadi lebih sensitif dan menyebabkan lebih gampang rontok dan gampang putus rambutnya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan hair dryer seperti apa, apakah baiknya kita menggunakan atau men-set hair dryer itu menjadi yang cool? Kan biasa ada yang hot, ada yang cool gitu kan ya dok? Itu sebenarnya panasnya sendiri nggak masalah, tapi jangan dikasih panas sampai highest intensity dan langsung dipaparkan ke kulit kepala secara langsung terus-menerus. Jadi memang kalau butuh waktu, it takes time untuk mengeringkan rambut. Iya pastinya, apalagi kalau rambut panjang ya dok. Ada nggak sih dok cara-cara mungkin secara alami atau tradisional yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan rambut kita dari kerontokan yang ada, maybe dengan menggunakan masker dengan bahan-bahan tertentu yang dari alami. Mungkin gitu. yang secara traditionally selalu digunakan untuk rambut rontok itu adalah minyak kemiri ya. Oh gitu. Ya, yang selalu digunakan. Tapi sebenarnya kenapa minyak kemiri ini bisa berguna kepada rambut rontok? Sebenarnya minyak kemiri ini tidak berefek langsung untuk menumbuhkan rambut. Jadi ada yang bilang pakai minyak kemiri rambut bisa lebih mudah tumbuh dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Tapi minyak kemiri ini atau hazelnut oil di dalamnya itu ada vitamin A, C, E salah satunya. Juga dia ada efek emollient. Emollient itu seperti kasih moisturizer atau pelindung pada kulit kita. Kalau di rambut itu kulit kepala.
kulit yang lebih terawat, yang lebih moisturize, yang lebih dikasih emollient dan diberi vitamin A, C dan E, yang memang vitamin-vitamin yang baik untuk kulit, itu lebih itu ladang yang akan lebih subur untuk menumbuhkan rambut. Jadi sebenarnya lebih merawat kulit kepala sehingga menyebabkan rambut tumbuh lebih subur di daerah tersebut. Tapi kalau kita berbicara mengenai bahan dasarnya dok ya, salah satunya berarti kan kita akan berbicara mengenai ingredients-nya, apa yang ada di dalam entah obat shampoo atau mungkin conditioner atau juga mungkin yang lain-lainnya, itu sebenarnya apa sih dok yang bisa kita dengan mudah nih ya untuk mengetahui pada saat kita lihat oh ingredientsnya mengandung ini, oh berarti ini nggak baik nih, oh ini mengandung oh ini baik, apa sih dok sebenarnya ada nggak dok? Ya, beberapa ingredients utama yang baik untuk rambut, contohnya biotin. Biotin adalah salah satu ingredients yang banyak digunakan di produk-produk yang cukup baik untuk rambut. Atau yang medical grade yang lebih ke arah doctor's prescribe itu adalah namanya minoxidil. Minoxidil itu salah satu obat yang sangat efektif dan digunakan untuk kerontokan rambut yang disebabkan oleh faktor hormon yang kita bicarakan di sesi pertama tadi. Gitu. Jadi itu yang memang tapi hanya ada dari dokter aja gitu ya dok ya? Ada beberapa produk yang dijual over the counter dengan konsentrasi yang lebih rendah. Tapi biasanya untuk konsentrasi yang cukup efektif itu di-prescribe melalui doctor's office. Kalau misalnya kita berbicara mengenai zinc nih, is that really need gitu kayak biasa yang namanya orang kalau cari shampoo pokoknya kalau cari yang ada zincnya, is that true gitu? Zinc adalah salah satu vitamin yang baik untuk kulit kepala, untuk kulit rambut dan kulit kepala. Biasanya ada dalam bentuk topikal yang dipakai atau yang lebih efektif lagi itu dari bentuk dimakan. Gitu. Jadi suplemen zinc itu bisa menekan efek buruk dari hormon di kulit kepala kita. Oh gitu, jadi lebih bagus yang dimakan gitu ya dok ya? Ada yang dijual juga itu ya dok ya? Ada. Oke baiklah, nah kalau tadi kan kita berbicara mengenai shampoo atau juga mungkin mengenai conditioner. Nah sedangkan dengan hair tonic sendiri nih dok, betul. Ada yang bilang katanya yang bagus itu yang banyak mengandung ginseng. Ada yang bilang hair tonic yang bagus itu yang banyak mengandung vitamin-vitaminan. Nah sebenarnya hair tonic yang baik yang kita gunakan tuh yang mana sih dok? Karena ada beberapa jenis hair tonic apabila kita gunakan kepala akan terasa dingin sekali gitu dok. Nah ada yang bilang itu bagus, ada yang bilang itu enggak. Sebenarnya gimana sih dok yang benar? Jadi hair tonic itu tergantung dari kebutuhan rambut kita tadi. Masalahnya itu kenapa? Kalau rambutnya tidak bermasalah, kepalanya tidak bermasalah, tidak membutuhkan hair tonic. Ada beberapa orang yang masalahnya itu kulitnya mungkin sensitif, mudah merah, mudah gatal, itu ada hair tonic yang berbeda. Tapi kalau untuk kerontokan rambut adalah ingredients yang ingin dicari adalah biotin dan minoxidil tadi yang saya sebutkan. Jadi itu memang adalah itu main harus kita cari ya dok Betul. ya? Oke, baiklah. Nah pemirsa jadi sudah tahu bukan bagaimana cara untuk menemukan shampoo atau juga mungkin berbagai macam kosmetik untuk rambut Anda yang tepat. Nah untuk Anda ini jangan sampai salah pilih lagi pastinya ya dok ya? Benar sekali pemirsa, setelah ini saya akan langsung memilih nih ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui akun media sosial kami di @mnchealthbeauty. Dan pastinya juga nanti kita akan membahas bagaimana sih cara untuk pencegahan dan juga penyelamatan terhadap rambut kita. Yang mungkin pemirsa di rumah juga udah bingung banget, aduh saya bingung banget, rambut saya udah rontok banget. Tenang aja pemirsa, nggak perlu khawatir karena selanjutnya kita akan mencari tahu jawabannya bersama dengan Dr. Kevin. So jangan kemana-mana, segera kirimkan pertanyaan Anda melalui akun media sosial kami di @mnchealthbeauty karena Anda masih memiliki kesempatan dan siapa tahu nanti pertanyaan Anda yang akan saya tanyakan langsung kepada Dr. Kevin. So jangan kemana-mana, saksikan terus Ask You Doctors. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami dalam Ask Your Doctors. Dan sekarang pemirsa sudah saatnya di mana saya akan langsung memilih pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui akun media sosial kami di @mnchealthbeauty untuk saya tanyakan langsung kepada Dr. Kevin. Mungkin langsung aja ya dok ya? Ya silakan. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tetapi pertanyaan yang saya pilih pertama dari @melati_AA. Dia bertanya, halo dok, katanya kalau pakai shampoo 2 kali itu bisa membuat rambut lebih sehat ya, benar nggak sih dok? Oke, memakai shampoo 2 kali, maksudnya setelah keramas dikeramas lagi sekali lagi. Oke, itu benar dok? Ya, enggak, tidak membuat rambut lebih sehat melakukan keramas 2 kali. Kenapa itu dok? Justru bisa membuat rambut menjadi gampang rontok atau enggak, gimana? sebenarnya tidak dibutuhkan juga untuk mencuci rambut 2 kali. Kalau memang pencucian pertamanya telah bersih dan menyeluruh. Gitu. Apabila dibutuhkan bisa menggunakan conditioner untuk menyehatkan kulit kepala. Jadi nggak perlu tuh cuci rambut 2 kali. Ya. Oke, jadi untuk Melati nggak perlu ya Melati ya yang namanya keramas menggunakan shampoo hingga 2 kali. Cukup 1 kali aja asal bersih gitu ya dok ya. Oke, baiklah. Dan next question dari @oci_ci dia bertanya, halo Dr. Kevin, saya ingin tanya kenapa sih dok rambut basah lebih mudah rontok apalagi kalau disisir?
Kalau rambut basah disisir lebih mudah rontok. Oke, rambut basah tidak lebih mudah rontok, cuman kalau pada saat rambut basah disisir, itu kan banyak yang nyangkut, banyak yang tangled. Tangle-nya tersebut pada saat kita sisir itu lebih mudah putus. Itu yang lebih menyebabkan rontoknya. Oke, jadi seperti Oci ya. Jadi mungkin karena Bukan lagi kusut semata-mata juga karena ya, Dok? rambut yang basah jadi mudah rontok, tapi karena kekusutannya Kekusutan tersebut. itu sendiri ya, Dok ya. Oke, baik. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari Twitter juga sudah dijawab oleh Dr. Kevin. Dan sekarang, Dok, giliran saya ingin bertanya lagi nih. Kalau tadi kan kita membahas seputar permasalahan ya, Dok. Saya penasaran dengan yang namanya, ada nggak sih penyembuhan atau bagaimana penyelesaian dari permasalahan rambut rontok ini? Mungkin ada beberapa treatment nggak sih, Dok, yang bisa kita dapatkan gitu, Dok, untuk menyelamatkan rambut kita dari rambut rontok? Jadi, ada apa saja, Dok? Treatment itu ada banyak kalau untuk masalah rambut. Pertama mungkin treatment tindakan pembedahan ya. Yang sekarang lagi in itu hair transplant atau hair implant. Nah, perbedaannya hair transplant atau hair implant adalah kalau hair implant itu dari kulit kepala kita, dari belakang biasanya itu diambil, dipisahkan, diambil hair follicle-follicle dari tempat yang subur akan hair follicle lalu ditanamkan di tempat di depan. Di bagian yang botak, di bagian yang buat pria kali ya, Dok, untuk pria, untuk wanita banyak pria memang yang mengerjakan hair transplant ini. Lalu ada satu lagi namanya hair implant. Kalau hair implant itu menggunakan hair follicle sintetis ditanamkan ke kulit kepala kita. Gitu. Jadi hair implant itu bukan dari kulit kepala kita sendiri, tapi yang menyerupai rambut ditanamkan ke kulit kepala kita. Memang tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Yang sintetis ini tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Tapi hair follicle yang ditanamkan tidak behaving seperti rambut natural atau rambut alami. Kalau rambut alami itu kan tumbuh dipotong, tumbuh dipotong seperti biasa. Kalau yang sintetis ini enggak. Jadi sekali ditanam begitu aja. Jadi panjangnya segitu-segitu aja, dan itu juga hairstylistnya harus pinter ya untuk menata rambutnya, jadi nggak kepotong makin lama makin pendek gitu. Atau mungkin juga bisa terlihat makin kaku nggak sih, Dok, kalau bisa menggunakan itu? Bisa kalau tekniknya kurang tepat bisa menyebabkan seperti itu. Nah selain treatment itu ada lagi nggak, Dok, treatment lainnya, Dok? Ada beberapa treatment yang banyak saya lakukan di klinik saya itu. Pertama kali kalau memang kasusnya belum parah itu saya kasih hair tonic. Hair tonic yang medical grade yang mengandung minoxidil tadi. Itu salah satu treatmentnya. Ada juga treatment oral, treatment yang dari makan, vitamin, suplemen, zinc, biotin dan sebagainya. Itu banyak yang hormon inhibitor yang banyak kita berikan untuk memberikan untuk restoring hair growth, itu bisa kita lakukan. Treatment yang lebih advance ada treatment laser, namanya itu helium neon laser yang kita kerjakan di kulit kepalanya, jadi membuat situasi di kulit kepalanya tersebut itu lebih sehat, lebih prone to hair growth. Juga banyak, ada beberapa treatment lagi seperti PRP. PRP itu sebenarnya salah satu treatment yang baru kita kerjakan, itu namanya platelet rich plasma. Jadi dari darah kita sendiri dipisahkan sel darah merah dan sel darah putih. Sel darah putih ini kaya akan growth factor yang bisa menstimulasi pertumbuhan rambut pada folikel rambut, jadi dari akarnya. Nah itu jadi dari darah sendiri dikeluarkan, disuntikan lagi ke kulit kepala. Dan yang paling baru, yang paling in sekarang itu kan di mana-mana stem cell zamannya. Jadi kita ada satu treatment yang namanya human growth factor. Jadi itu sebenarnya essentially dari kulit manusia, yang diambil diekstraksi folikel stem cell ya, bukan stem cell yang dimasukkan, tapi folikel stem cell tersebut kan memproduksi zat-zat yang bisa memacu pertumbuhan rambut. Zat-zat tersebut itu kita masukkan ke dalam kulit kepala untuk memacu pertumbuhan rambut. Nah kalau kita berbicara mengenai banyak sekali treatment yang tadi dijelaskan oleh Dr. Kevin ya, pasti pemirsa di rumah yang penasaran, Dok, apabila saya melakukan salah satu dari begitu banyak treatment yang tadi dokter katakan, ada nggak sih efek sampingnya? Nah biasanya kan orang Indonesia pasti akan bertanya dengan efek sampingnya, ada nggak, Dok? Ada. Jadi memang setiap treatment itu ada pros and cons-nya ya. Contohnya dengan hair transplant tadi, itu harus dijelaskan, diberikan ekspektasi yang harus samakan ekspektasi antara dokter dan pasien. Ini sebenarnya saya setelah hair transplant itu tuh akan berapa persen sih yang tumbuh, dan sebenarnya prosesnya seperti apa, downtime-nya seperti apa. Lalu yang perlu di-consider adalah bekas pengambilannya tersebut, area di mana hair transplant tersebut diambil, itu bisa meninggalkan bekas yang cukup bermakna. Jadi pada saat rambut kita masih tebal mungkin nggak terlihat itu scarsnya, tapi pada saat rambut di belakang mulai tipis juga itu bisa jadi terlihat ada scarsnya, dan itu hal tersebut yang perlu dibicarakan oleh dokter yang melakukannya sebelum kita bisa untuk melakukan treatment tersebut. Kalau tadi dokter sempat mengatakan ada dengan menggunakan makanan gitu, asupan yang kita masukkan dalam tubuh kita dengan menggunakan vitamin atau lain sebagainya gitu. Itu akan mempengaruhi atau obat-obatan yang mempengaruhi hormon ya. Ya, itu bisa mempengaruhi hormon nggak? Bisa kalau perempuan takutnya nih ya, Dok ya. Kalau mempengaruhi hormon itu larinya ke badan gendut nih, Dok. Itu bisa mempengaruhi nggak sih, Dok? Sebenarnya itu pengaruhnya lebih ke laki-laki. Jadi ada satu obat yang kita berikan, itu memang obat tersebut bekerja dengan cara
inhibit kerja hormon laki-laki pada kulit kepala tersebut. Tapi kan kalau hormon laki-laki kita inhibit, salah satu efek sampingnya adalah penurunan libido dan kemampuan seksual. Nah itu biasanya bapak-bapak cukup khawatir begitu saya jelaskan. Oh ini takut langsung betul. ya dok. Nah kejadian ini memang nggak terjadi dalam 100% pasien yang diberikan obat tersebut, tapi kurang lebih 30-40% pasien bisa mengalami salah satu efek samping tersebut. Dan pasti itu tergantung dengan kesehatan tubuh dia sendiri ya dok ya? Dan setiap orang sedikit berbeda ya respons terhadap obatnya. Nah itu satu hal yang perlu dipikirkan secara matang sebelum memulai terapi. Tapi kan itu bisa kita kembalikan lagi pemirsa kepada diri Anda semua yang ingin melakukan terapi ini, karena itu kembali lagi pada kesehatan tubuh Anda sendiri, benar ya dok ya? Oke baiklah, nah tadi kan sudah dijelaskan oleh dokter Kevin ya bagaimana dengan treatmentnya, lalu juga ada nggak sih efek sampingnya. Nah kalau kita berbicara mengenai syarat dan juga prosedur untuk melakukan treatment itu nih dok, ada nggak sih syarat-syarat tertentu atau prosedur tertentu di mana seseorang boleh dan bisa melakukan treatment yang sudah dokter katakan tadi? Nah, sebaiknya memang setiap orang kan berbeda kasusnya. Masalah kerontokannya itu disebabkan oleh apa juga berbeda. Jadi sebelum kita memutuskan menjadi dokter sendiri dan I want to do this treatment or that treatment, sebaiknya memang dikonsultasikan dulu ke dokter spesialis untuk melihat apa sih masalahnya dan apa sih treatment yang paling baik untuk pasien tersebut. Oke, jadi jangan menentukan sendiri ya dok, lebih baik dikonsultasikan dulu ya. Sedangkan untuk persyaratan dan juga prosedur itu mungkin akan menyusul pada saat setelah kita konsultasi mana yang bagus itu baru akan keluar gitu ya dok ya? Betul. Oke baiklah. Nah dok, kalau misalnya pencegahan nih kan dari tadi kita membahas mengenai penyembuhan atau juga mungkin bagaimana sih saran atau juga jalan keluar untuk menyelamatkan kita dari rambut rontok. Nah kalau untuk pencegahannya sendiri biasa kan orang lebih suka mendengar yang namanya kata-kata lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Kalau untuk mencegah tuh ada nggak sih dok cara-cara? Hal yang paling simpel adalah begini. Pada umumnya kita treat rambut kita sebagai benda mati gitu ya, karena kan tidak terasa sakit, tidak merasa apa-apa. Kalau kulit kan merasa gatal sedikit, sensitif sedikit, kita tahu, kita sangat peka. Tapi kulit kepala kita kadang-kadang lupa gitu, karena rambutnya itu you can style it anytime, any way you like, dan itu akan baik-baik saja. Tapi apabila kita udah mulai nih bangun lihat di bantal kepala kita, yang tadi kok rontoknya segini, tambah lama tambah banyak, tambah lama tambah banyak. Nah itu adalah lampu merah untuk mulai kita berpikir, maybe I should treat my head more gently, gitu. Jangan over treatment terlalu banyak. Kadang-kadang kita mau ikutin style, mau ikutin mode. Semua orang pakai extension, kita pakai extension. Semua orang diboning, kita diboning. Nah hal-hal tersebut yang kadang-kadang kulit kepala kita dan rambut kita cannot take it, and they're screaming for attention. Gitu. Tapi kita harus lebih peka untuk mendengar keluhan dari rambut kita sendiri. Listen to your own body. Oke, jadi sebenarnya itu udah ada warning ya dok ya. Cuma kitanya aja yang kadang nggak sadar gitu ya pemirsa. Oke, nih, jadi mungkin bisa nih ya untuk Anda pemirsa AsyoDoctors di rumah yang belum parah nih, yang baru ada tanda-tanda doang. Nah, bisa nih pemirsa langsung melakukan beberapa pencegahan di awal, mungkin dengan mengurangi treatment-treatment yang Anda lakukan. Apabila sering menggunakan catokan rambut, hair dryer dan lain sebagainya mungkin bisa dikurangi, atau tadi sudah dijelaskan juga oleh dokter Kevin caranya bahwa mungkin untuk hair dryer agak jauh gitu jaraknya dok ya. Jangan terlalu dekat dengan kulit kepala dan lain sebagainya. Well, terakhir nih dokter ya, ada nggak sih tips dan juga saran yang ingin dokter sampaikan kepada para pemirsa AsyoDoctors di rumah? Silakan dok. Tips dari saya sampaikan tadi, listen to your body. Jadi apabila mulai rambut rontok dan rambut rontoknya itu lebih dari yang biasa Anda alami, itu mulai pikirkan apa sih sebenarnya yang terjadi pada rambut saya dan konsultasikan ke dokter secepatnya. Karena your hair is your crown. When you lose it, you will regret it. Jadi sebelum itu terjadi, listen to your body. Benar sekali. Baiklah pemirsa, itu jadi tips dan juga saran dari Dr. Kevin yang sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Pastinya pemirsa, kami berdua sangat berharap semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi Anda dan juga bisa membantu Anda untuk keluar dari permasalahan rambut rontok Anda. Untuk Anda semuanya pemirsa di rumah yang ingin mengetahui lagi lebih dalam seputar kesehatan tubuh Anda, saksikan terus program AsyoDoctors. Akhir kata, saya Dea Amelia bersama dengan Dr. Kevin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.